Tentu saja, aku tidak berniat mengikuti perintah Sophia, tapi apa yang dia katakan sudah cukup membuatku sedikit terluka. Sophia melontarkan ancaman itu karena dia tidak tahu kalau kepalaku akan dipenggal sebelum aku diusir dari rumah ini. Tapi setidaknya dia tahu aku tidak bisa meminta bantuan siapapun di rumah ini. Memang benar, aku sudah berhasil untuk tetap tidak mencolok dan menjaga egoku seminimal mungkin. Tapi bagi semua orang, aku hanyalah Sandra pengkhianat keluarga Rigelhoff, seseorang yang tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Hal yang sama juga berlaku pada Kilian. Dia mungkin menghabiskan malam bersamaku atau menciumku, tapi itu hanya dorongan fisik, bukan karena dia merasakan hal lain terhadapku. Aku tahu dari fakta bahwa dia masih menghabiskan waktu bersama Lise kapanpun dia bisa. Sikapnya terhadapku sedikit lebih baik dari sebelumnya, tapi aku tidak yakin apakah itu cukup untuk membuatnya ingin membantuku di saat aku membutuhkan. Edith pasti tumbuh dengan pelecehan verbal semacam ini. Seberapa sulitkah hal itu baginya? Aku benar-benar bersimpati dengan karakter Edith, meskipun itu terkesan mengasihani diri sendiri. Dalam cerita aslinya, dia akan merangkak melewati keputusasaan ini dan mati dengan kematian yang menyedihkan di tangan pria yang dia cintai, tanpa pengertian dari siapapun. Aku merasakan air mata mengalir di mataku, padahal itu bukan ceritaku. Saat aku sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung, seseorang mengetuk pintuku. Bukankah terlalu larut bagi siapapun untuk datang? Anna yang tidur di kamarku untuk mengawasiku bangkit dan diam-diam pergi keluar. Namun tak lama kemudian, aku mendengar suara yang tidak kuduga sama sekali. Semuanya keluar. Itu adalah Kilian, terlihat sangat kesal karena suatu alasan. Kilian, apa yang kamu lakukan di sini jam segini? Saat aku bergegas berdiri, Kilian mengusir Anna dan Sophia keluar, membanting pintu dan berjalan ke arahku. Dia mendorong bahuku kembali ke tempat tidur. Kilian, jika masa percobaanmu sudah selesai, kenapa kali ini kamu tidak merangkak ke kamarku? Apa? Mata Kilian berubah menjadi semacam kemarahan saat dia mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kupahami sama sekali. Apakah aku berjanji untuk datang ke kamarmu ketika masa percobaanku selesai? Aku bertanya. Kurasa aku belum pernah membuat janji seperti itu. Tapi Kilian menyeringai. Ada sedikit nada mengejek dalam suaranya. Itulah caramu, bukan? Caraku. Caramu mengaku tidak bersalah. Lalu saat kamu merasa tidak nyaman tentang sesuatu, kamu merayuku dengan tubuhmu. Apa? Dan itu bekerja dengan cukup baik, karena ternyata aku brengsek. Aku jarang bisa memahami kata-kata Kilian. Tapi kali ini aku tidak bisa memasukkannya ke dalam konteks tanpa bertanya-tanya apakah kita berada di dimensi yang berbeda. Kilian, apakah kamu baru minum? Aku akan meminta seseorang membawakanku minuman jika itu yang kamu suka. Tidak, bukan itu. Kamu terdengar sedikit mabuk sekarang, dan aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu? Iya. Senyuman miring tersungging di sudut mulut Kilian. Meskipun dia tersenyum, aku tahu dia hampir meledak. Namun, aku tidak bisa membiarkan pernyataan yang tidak adil dan menghina ini mempengaruhiku. Pertama-tama, aku selalu tidak bersalah. Kamu hanya tidak mempercayainya. Hah? Dan aku tidak pernah merayumu dengan tubuhku? Jadi secara keseluruhan, secara teknis, kesalahpahamanmu? Apa maksudmu, apa yang kita lakukan malam itu hanyalah keinginan sepihakku? Tidak, itu adalah kesalahpahaman. Tapi aku tidak akan menyangkal hal itu kalau aku juga menyukainya. Aku berusaha terdengar percaya diri, tapi kenangan malam itu membuat bulu kuduku merinding. Tapi aku tidak bermaksud merayumu. Kamu masuk ke kamar tidur seorang pria di tengah malam dengan pakaian seksi dan menciumnya. Tapi kamu tidak bermaksud merayunya. Alasan yang sangat tepat. Oh, tidak, aku sebenarnya hanya ingin mendapatkan ciuman singkat. Satu ciuman saja, aku bersumpah. Aku mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, tapi Kilian menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek.
Ya, dari sudut pandangnya, sepertinya aku memang merayunya. Dan jelas bagiku apa yang dia pikirkan tentangku. Seorang wanita penuh nafsu yang menggunakan tubuhnya untuk menutupi kebohongannya. Wow, di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah berpikir aku akan mendapatkan gelar sehebat itu. Aku rasa aku mengerti apa yang terjadi di sini. Kalian Ludwig adalah ikan yang berhasil kamu tangkap. Jadi sekarang kamu akan fokus pada mangsa lain. Apa? Kalian, imajinasi macam apa yang sedang kamu jalani? Apa maksudmu mangsa lain? Apakah ada mangsa di sekitar sini yang bisa aku tangkap? Aku menertawakan asumsi konyolnya, tapi Kilian menggertakkan gigi dan mendekat ke arahku. Saat itulah aku menyadari bahwa dia bernafas cukup berat. Aku pernah mendengar rumor bahwa kamu adalah pemburu yang terampil dan kamu menggunakan kelebihanmu dengan sangat baik. Kelebihanku? Bibirnya menyentuh tengkukku tanpa diduga. Menurutmu, di mana aku mendengar kulit Edith Riegelhoff begitu halus dan harum? Dia menyapukan bibirnya ke tengkukku dan menggigit bahuku. Di klub sosial tempat para pemuda berkumpul, kamu menjadi topik hangat. Apakah kamu tahu itu? Di tempat dia menggigitku tidak terasa sakit, tapi itu membuatku terkesiap. Bahkan ketika aku tidak ingin mendengarnya, hal itu selalu dibicarakan. Betapa menggodanya dirimu. Berapa banyak pria yang telah jatuh cinta padamu? Itu sedikit tidak adil. Tidak peduli seberapa banyak aku mencari dalam ingatan Edith, aku tidak dapat mengingat pernah melewati batas dengan seorang pria. Tentu saja, Edith menggoda mereka, dan dia berpura-pura tidak memperhatikan sentuhan genit mereka. Tapi dia tidak pernah membiarkan mereka melakukan lebih dari itu. Itu adalah arahan Kon Riegelhoff. Dia akan menjualku kepada siapapun yang mau membeliku. Tapi aku masih harus perawan. Kalau tidak, hargaku akan berkurang. Jadi semua orang yang membicarakanku dan menyebarkan cerita pasti hanya menggertak. Tapi siapa yang mendengarkanku? Jadi beritahu aku, seberapa mudahnya merayu seorang pria? Tidak, aku tidak. Kau tahu, begitulah cara pria kehilangan akal sehatnya. Dia menarik gaun tidurku dengan tidak sabar. Bahkan ketika aku mendengarkan kata-katanya yang menghina, rasa antisipasi yang aneh memenuhi diriku, dan aku tidak secara aktif menghentikannya. Tapi saat aku mengira dia akan menyerang, Kilian tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kilian? Tatapannya tertuju pada bahuku. Apa? Apakah aku sudah melakukan sesuatu yang merusak suasana? Mungkin karena aku sedang dalam kegembiraan sehingga pikiran itu terlintas di benakku. Kilian sebaliknya tampak membeku di tempatnya. Kegembiraannya hilang dalam sekejap. Dia buru-buru turun dari tempat tidurku, menyalakan lampu di dekatnya, dan mulai menatap bahuku lagi. Dan kemudian aku menyadari apa yang dia lihat. Ini jelas bukan benturan yang tidak disengaja. Dia sedang menatap memar yang dibuat Sophia. Kilian, ini jadi maksudku... Aku membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi kenyataannya aku tidak tahu harus berkata apa. Saat dia membaringkanku dan menarik gaun tidurku lebih rendah lagi, kata-kata yang diucapkan Sophia bergema di kepalaku, bahwa Kilian akan dengan senang hati membuangku. Aku pusing, meskipun aku mempercayai alur cerita aslinya, aku merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Dalam cerita aslinya, Edith tidak mengungkapkan bukti penganiayaannya. Tapi bagaimana ceritanya akan berubah jika Kilian menyadari bahwa Sophia bertanggung jawab atas banyaknya memar di tubuhku? Kilian menatap punggungku dan tidak berbicara lama. Tidak, dia tidak bergerak. Kilian? Aku mencoba untuk bangkit lagi, namun dia mendorongku kembali tengkurap, mengusap rambutku, dan menurunkan gaun tidurku untuk memeriksa tubuhku. Aku tidak bisa melihat seperti apa punggungku, tapi melihatnya seserius ini pasti sangat buruk. Saat aku menyerah untuk melawan dan merilekskan tubuhku, Kilian dengan tenang mulai mendandaniku lagi. Padahal suasana hati kami sedang bagus. Brengsek. Sayang sekali, betapa gembiranya aku bisa berbagi tubuh dengan Kilian. Saat ini aku hanya membutuhkan panas tubuhnya.
Jika dia memelukku, mungkin aku bisa menyalakan kembali bara keberanian yang sudah sekarat. Aku minta maaf karena kehilangan kesabaran. Oh, jangan begitu. Kita adalah suami istri, dan aku tahu itu tugas seorang istri. Aku berharap, karena aku mengetahui ini adalah tugas seorang istri, dan Kilian akan memenuhi sebagian tugas suaminya. Tetapi kenyataannya hal itu tidak akan terjadi. Suami dan istri. Suara Kilian tidak lagi terdengar panas. Sepertinya dia mendapatkan kembali dirinya yang dingin. Aku tahu aku akan dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kujawab. Ya, bagaimanapun juga kita adalah suami istri. Jadi aku akan bertanya, siapa yang melakukan ini? Dia langsung bertanya, tidak mungkin aku bisa menjawabnya. Kendala sialan itu membuat lidahku kaku sebelum sempat menyebut nama Sophia. Saat aku tidak berkata apa-apa selain mengalihkan pandanganku, Kilian menyapu rambutku ke belakang telinga. Sentuhannya jelas lebih lembut dari sebelumnya. Ya, terima kasih atas jawabanmu. Aku tidak berkata apa-apa, tapi dia mendengar jawaban dalam diamku. Lalu dia turun dari tempat tidur. Sepertinya dia telah memutuskan sesuatu. Kilian, aku tahu itu tidak pantas dalam situasi ini, tapi tidak bisakah kamu memelukku? Apakah itu untuk mengalihkan perhatianku? Tidak, bukan seperti itu. Hanya saja, hanya karena aku ingin. Kamu kan menciumku hanya karena kamu ingin. Apa aku tidak bisa? Aku bukan binatang yang memiliki wanita yang penuh memar. Tidurlah yang nyenyak malam ini. Seperti yang diharapkan. Kilian berjalan keluar. Terlihat lebih marah dibandingkan saat dia masuk. Aku ditinggalkan sendirian di kamarku, diselimuti keheningan. Dia pasti sudah kehilangan minat padaku. Aku bahkan tidak bisa menggantikan Lizzie dengan tubuh seperti ini. Aku kedinginan sampai ke tulang, karena Kilian bahkan tidak mau repot-repot menyelimutiku. Oh, dingin sekali. Ini musim panas, tapi aku kedinginan. Setiap kali aku memandang Kilian, aku berkata pada diriku sendiri bahwa hatinya bukan untukku. Namun aku menjadi semakin serakah dan kesepian menusukku. Aku sedih karena aku tidak punya harapan selain Kilian, dan dia membuatku merasa putus asa. Aku sedih karena dia tidak memelukku dengan hangat. Aku lebih suka dia mengabaikanku sama sekali. Tapi akhir-akhir ini dia bertingkah aneh, perhatian, dan aku semakin berharap. Aku mencoba menghela nafas, tapi air mata yang terbentuk di sudut mataku dengan cepat menetes. Aku segera menyeka air mataku dengan lengan bajuku. Oh, sungguh memalukan. Aku tidak bisa menjadi lemah. Tidak ada yang peduli padamu di sini kecuali dirimu sendiri. Jadi, jangan lemah. Aku mencoba menahannya sambil menggigit gerahamku. Tapi air mata dengan cepat membasahi bulu mata dan pipiku. Idiot, 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 idiot. Aku meletakkan kepalaku kembali ke bantal dan memejamkan mata. Mudah-mudahan besok pagi aku akan terbangun di kamar asramaku yang jelek. Kilian adalah cahaya cemerlang yang membuatku senang melihatnya. Tapi aku lebih suka menjalani kehidupan yang membosankan tanpa mengenalnya daripada menderita seperti ini. Entah karena kehampaan hatiku atau demam karena tangisanku, aku tidak dapat berpikir lebih jauh dan tertidur.